Tidak bisa dipungkiri, kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat adalah salah satu yang terbesar di dunia. Dengan armadanya yang banyak, itu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Salah satu kekuatan yang menakjubkan adalah kemampuan kapal selamnya yang sangat kuat. Amerika Serikat memiliki 4 kelas kapal selam yang beroperasi. Semuanya bertenaga nuklir. Mereka dilengkapi dengan berbagai persenjataan termasuk torpedo dan rudal jelajah. Kemampuan tersebut memungkinkan mereka untuk bekerja pada berbagai jenis misi. Seperti pengumpulan intelijen perang anti kapal selam, atau misi serangan. Apa yang harus ada di balik gudang senjata ini adalah kru yang terus-menerus bekerja dengan alat teknologi terkini untuk menjaga sistem tetap berfungsi dan beroperasi. Dimulai dengan pemuatan torpedo, di mana derek khusus dari pelabuhan memindahkan amunisi ke bagian atas lubang kapal selam. Itu adalah lubang palka eksternal atau port akses di mana kru dapat memasukkan torpedo dan menaruhnya ke rak penyimpanan internal kapal selam. Proses ini memerlukan pelatihan dan latihan berjam-jam sebelumnya yang dilakukan di seluruh dunia. Di dalam kapal selam, kru harus menyiapkan amunisi untuk digunakan dan diluncurkan. Ini mengikuti serangkaian langkah dan memerlukan koordinasi dan perhatian dari anggota yang bertanggung jawab atas operasi. Langkah pertama, tutup permukaan di ruang torpedo dibuka untuk memuat torpedo ke dalam tabung. Daya dihidupkan untuk memanaskan torpedo dan program pengendalian penembakan dimasukkan. Kru menerima perintah peluncuran dan memastikan interlock terpenuhi. Air bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam tabung, yang akan mengeluarkan torpedo dengan paksa. Tekanan tinggi ini memungkinkan torpedo untuk melaju dengan kecepatan tinggi yang dapat bervariasi tergantung pada kelas torpedo dan kapal selam. Torpedo ringan dan kelas berat memiliki kecepatan yang berkisar antara 20 hingga 50 knot. Namun beberapa teknologi yang menggunakan kavitasi super memungkinkan mereka mencapai kecepatan 200 knot. Setelah berada di luar kapal selam, torpedo menggunakan programnya untuk memandu ke target. Kecepatan dan daya ledaknya cukup untuk merusak kapal musuh secara kritis. Meskipun torpedo biasanya diasosiasikan dengan kapal selam, tetapi mereka bukanlah satu-satunya kapal yang mampu meluncurkan senjata seperti itu. Dengan persenjataan yang luas, kapal penghancur juga menyertakan sistem-sistem peluncuran torpedo untuk anti kapal selam dan anti kapal perang. Pemuatannya dimulai dengan perencanaan dan persiapan yang cermat, untuk memastikan personel dan peralatan yang diperlukan dalam keadaan siap. Serupa dengan proses dengan kapal selam. Awalnya torpedo dipindahkan ke dek kapal, di mana torpedo ditempatkan di dekat peluncuran. Anggota kru bertanggung jawab untuk memasukkan torpedo ke dalam kapal. Sistem peluncuran biasanya berupa tabung permukaan dengan Mark 32. Sistem ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan oleh pasukan Amerika dan negara-negara sekutu lainnya sejak tahun 60-an. Karena keserbagunaannya,
Sistem ini tetap berlaku selama bertahun-tahun dengan hanya sedikit perbaikan. 3 tabung ini dapat menembakkan 12,75 inci dengan berbagai desain termasuk Mark 44, Mark 46, Mark 50, dan Mark 54. Terbuat dari lapisan fiberglass yang dibungkus logam, sehingga memberikan kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan peluncuran dan tidak membuatnya terlalu berat. Peluncur jenis ini bekerja dengan udara terkompresi di ruang belakang, sehingga menciptakan gaya dorong yang besar untuk mengeluarkan torpedo dari tabung. Beberapa peluncuran dapat dilakukan menggunakan sistem remote, tetapi semua peluncur dirancang untuk memiliki kontrol penembakan manual sebagai cadangan. Kontrol peluncuran ini terhubung ke sistem pasokan udara bertekanan tinggi di kapal yang mengalirkan ke tabung. Setelah tabung siap, katup dibuka membiarkan udara bertekanan mengalir ke dalam tabung dan memaksanya keluar ke dalam air. Selain dari sistem peluncuran ini, kapal perusak juga memiliki jenis lain di deknya. Ini termasuk peluncur roket anti kapal selam, seperti vertical launch. Jenis senjata ini menggunakan sistem panduan seperti navigasi inersia atau GPS untuk mengarahkan roket di udara menuju lokasi target. Setelah posisinya ditetapkan, internal torpedo atau deep charge dilepaskan dari roket ke lokasi yang ditentukan. Dengan keragaman kapal musuh dan jenis kapal, senjata kapal harus melampaui penggunaan torpedo. Ketika ada ancaman udara atau kapal kecil, kapal perusak harus memiliki sistem ideal yang dipasang untuk menangkal bahaya. Ini terlihat pada sistem senjata jarak dekat yang merupakan komponen penting dari pertahanan udara Angkatan Laut. Close-in Weapon System atau CIWS digunakan oleh sebagian besar kelas kapal perang modern yang lebih besar. Kapal perusak biasanya terdiri dari kombinasi senjata berkecepatan tinggi seperti senjata Gatling. Sistem radar mendeteksi dan melacak ancaman yang masuk. Sistem pelacakan laser yang melacak dan menyerang target lebih lanjut. Kombinasi seperti itu diperlukan agar sistem penembakan dapat menembakkan senjata secara otomatis pada ancaman. Ketika ancaman diterima oleh radar, laser menggunakan data ini untuk menentukan jangkauan dan kecepatan. Dengan perhitungan yang tepat, sistem mengirimkan perintah ke senjata. Karena kerumitan senjata ini, CIWS harus menjalani program pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa senjata tersebut dapat diandalkan dan efektif. Program pengujian ini mencakup berbagai hal termasuk akurasi, fungsionalitas lingkungan, dan latihan interoperabilitas. Dengan keberhasilan sistem ini, senjata baru dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan diterapkan dalam berbagai skenario. Teknologi di balik sistem pertahanan seperti rudal atau senjata anti kapal selam memungkinkan Angkatan Laut untuk memproyeksikan kekuatannya. Kelompok penyerang memungkinkan penyaluran kekuatan tersebut menjadi formasi terkoordinasi yang memberikan respons efektif terhadap setiap tantangan. Itulah akhir dari video ini. Saya berharap Anda menikmatinya. Pastikan untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten baru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.